Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana Gifari dan ini senior saya Bapak Jeffrey Hunter. Langsung saja, selamat datang Bapak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak Baik. kepada pendengar podcast Baik, ini. baik. Terima kasih. Senang berjumpa dan pada kesempatan ini melalui adik-adik angkatan baru di CSN 2025 untuk lingkungan Badan Usaha Nasional. Insya Allah untuk Sumatera Barat di kantor Penjabat Lukas Padang. Raihan Maulana Gifari. Sukses ya. Siap. Jangan manja, jangan paksakan diri, tapi tetap utamakan keselamatan. Kenalkan, nama saya Hunter. Saya hari ini masih sebagai rescue terampil, mengabdi sejak tahun 2009. Yang jelas sudah berkeluarga, dan hari ini kami bekerja dan bersiaga pada wilayah kerja kantor SAR pencarian pertolongan kelas A Padang. Senang sekali bisa mengobrol dengan Bapak hari ini. Langsung saja pertanyaan pertama ya Bapak. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting nih nilai berakhlak dalam kehidupan ASN sehari-hari Pak? Oke, jangan hanya untuk ASN sebetulnya, untuk semua orang individu, instansi lain, masyarakat pun, bahkan anak-anak pelajar itu juga perlu memahami ini kita berakhlak ya. Berakhlak itu berarti kita, itu singkatan ya, orientasi kepada pelayanan. Nah, apalagi kita orang lapangan nih, kita nih pelayan, abdi loh. Jadi kita melayani masyarakat, orang-orang yang bekerja di dunia kemanusiaan, yang mencari, menyelamatkan orang yang hilang atau dikhawatirkan hilang, benda-benda penting maupun dokumen-dokumen penting, ataupun menyangkut kecelakaan baik laut, udara maupun tempat-tempat lain yang membutuhkan kemampuan para rescuer, dalam hal ini tentu Badan SAR Nasional. Nah, orientasi pada pelayanan tadi adalah sebuah singkatan dari berakhlak. Kita layani, betul-betul sepenuh hati kita layani. Nah, melayani itu tentu jelas kita memiliki rasa tanggung jawab kepada diri kita, utamakan keselamatan loh, tanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat sekitar di tempat kita bekerja. Korbannya sendiri yang kita cari. Ketika dapat, gimana tanggung jawab kita? Dapat, taruh di pinggir, atau betul-betul kita pastikan dia aman. Setelah itu sampai dia bisa dikembalikan kepada keluarganya ataupun ke fasilitas kesehatan. Itu selaku bentuk tanggung jawab ya. Nah, bentuk tanggung jawab untuk pelayanan tentu semuanya kan kosong ketika kita tidak memiliki atau mempunyai ilmu ya, apa namanya istilahnya di dalam rangka berkompeten ya. Jadi ilmu-ilmu itu bisa kita dapatkan dengan kita mengikuti latihan-latihan yang diadakan di tempat kita masing-masing. Kalau kita di kantor SAR Padang ya berarti dari programnya kasih sumber daya. Nah, ketika di pos di unit di situ juga ada program yang diikuti arahan dari kantor induknya, dalam hal ini kantor SAR, kantor pencarian pertolongan kelas A Padang. Nah, itu ada latihan-latihan tertentu, ilmu besarnya, ada naik tali, ada medical first respondernya, ada berenangnya, waternya, ada underwaternya, dan ilmu-ilmu penyelamatan lainnya. Nah, itu menjadi sebuah modal bagi kita untuk melayani masyarakat. Dengan ilmu itu kita lebih bertanggung jawab lagi, karena kita nggak akan memberikan pelayanan yang artinya yang sia-sia, yang berisiko. Nah, semua itu tentu kita lakukan dalam hubungan yang harmonis dengan seluruh instansi ataupun rekan-rekan sejawat kerja kita, apakah dengan TNI, Polri, dan bagaimanapun polisi-polisi yang ada di seluruh Sumatera Barat. Sampai halnya nanti kita akan berbicara tentang loyal kita, loyal kepada institusi kita, loyal kepada pimpinan kita, loyal kepada organisasi yang membesarkan ataupun yang memberikan kesempatan kita hidup dan mengabdi, sampai nanti pada konteks adaptif ataupun apa yang terakhirnya kolaboratif ya, adaptif penyesuaian, sampai kita bisa menggabungkan macam-macam ragam orang dan aturan yang ada, SOP yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, itu ketika kita bicara di lapangan, ketika kita bicara di kantor ya jelas itu sangat berguna ketika kita diamanahkan untuk mengurus bidang-bidang tertentu, apakah di administrasi, di keuangan, di kepegawaian, dan lainnya. Nah, terakhir Bapak, pesan Bapak untuk ASN muda di luar sana, apakah ada Bapak? Pesannya ya teruslah berbuat baik,
karena saya sering di lapangan, saya sering bekerja dengan tim-tim hebat, rescue hebat, lettingan, adik-adik besok juga senior yang selalu membimbing kami dan selalu berbicara safety. Artinya apa? Jaga keselamatan, karena keselamatan itu penting dan utama. Karena dalam konteks sebetulnya keselamatan itu bukan suatu kebetulan. Jadi safety first itu paling penting bagi kita orang lapangan. Selamat bergabung Rehan, teman-temannya tetap berbakti sampai nanti masa pensiunmu datang. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak sudah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga kita semua semakin semangat menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tugas kita melayani masyarakat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Rehan Maulana Gifari, pamit undur diri. ASN berakhlak, bangga melayani masyarakat. We are family. Afiknam Jagat Samagra.